Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safitri dengan NIM 03 10203073 dari Tadris Biologi 2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di video ini kita akan membahas tentang hasil dari laporan saya, yaitu pada mata kuliah Reproduksi dan Embriologi Tumbuhan, di mana di sini saya akan membahas tentang tumbuhan Angiospermae. Nah, tumbuhan Angiospermae yang saya ambil di sini yaitu adalah tumbuhan teh atau yang kerap disebut dengan Camellia sinensis. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang identifikasi tumbuhan teh. Tanaman teh atau yang kerap disebut dengan Camellia sinensis adalah salah satu tanaman perlu yang berdaun hijau yang dapat tumbuh dengan tinggi 6-9 meter. Di perkebunan, tanaman teh dipertahankan dengan ketinggian hingga 1 meter dengan pemangkasan secara berkala. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemetikan daun agar diperoleh tunas-tunas daun teh yang cukup banyak. Pada umumnya, tanaman teh tumbuh di daerah yang beriklim tropis dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut dengan suhu cuaca antara 14 derajat Celcius sampai dengan 25 derajat Celcius. Yang kedua, kita akan membahas tentang morfologi tumbuhan teh. Yang pertama, pada akar. Pada umumnya, tanaman teh berakar dangkal sangat peka terhadap keadaan fisik tanah sehingga cukup sulit untuk menembus lapisan tanah. Pertumbuhan akar ke arah lateral dan penyebarannya dibatasi oleh perdu yang ada di dekatnya. Nah, perakaran utama berkembang pada lapisan tanah atas sedalam 0-25 cm, di mana tempat utama berakumulasinya unsur-unsur hara. Yang kedua, pada batang. Nah, batang tanaman teh itu berdiri tegak, berkayu, bercabang-cabang, ujung ranting dan daun mudah berbulu halus. Nah, kemudian ada daun. Daun teh itu merupakan daun tunggal yang bertangkai pendek dan letaknya bersaling. Tiap helai daun kaku seperti kulit tipis. Bentuknya elips memanjang, ujung dan pangkal daunnya runcing. Bentuk tepi daun teh bergerigi halus, bertulangan menyirip dengan panjang daun 6-18 cm dan lebarnya adalah 2-6 cm. Selain daun, pada bunga teh terletak di ketiak daun tunggal atau beberapa bunga bergabung menjadi satu. Perkembangan bunga mengikuti fase pertumbuhan daun. Bunga teh termasuk ke dalam bunga sempurna dengan garis tengah 3-4 cm, warna bunga putih cerah dengan kepala sari berwarna kuning dan baunya harum. Tak hanya morfologi, di sini kita juga membahas tentang klasifikasi tumbuhan teh, di mana pada tumbuhan teh, kingdomnya itu ialah Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisinya Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordo Guttiferales, famili Theaceae, genus Camellia, dan spesies Camellia sinensis. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang reproduksi dan embriologi pada tumbuhan teh. Yang pertama, tahap benang sari sampai terbentuknya sel sperma. Bunga pada tumbuhan sporopit yang diploid memiliki benang sari yang merupakan alat kelamin jantan. Benang sari umumnya terdiri dari tangkai sari dan kepala sari yang biasanya terdiri dari 4 kotak sari yang disebut mikrosporangia. Di dalam mikrosporangia terdapat sel induk mikrospora. Sel induk mikrospora mengalami pembelahan secara meiosis dan menghasilkan mikrospora yang haploid. Nah, mikrospora ini mengalami lagi pembelahan mitosis dan menghasilkan gametofit jantan berupa butir serbuk sari. Bila terjadi penyerbukan, serbuk sari akan berkecambah menjadi bulu serbuk sari. Inti bulu serbuk sari akan mengalami karyokinesis dan menghasilkan 2 inti, yaitu yang satu inti generatif dan satu inti vegetatif. Pembelahan lagi secara karyokinesis sehingga membentuk 2 inti, yaitu 1 inti sel sperma 1 dan 1 inti sel sperma 2. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang reproduksi dan embriologi pada tumbuhan teh. Yang pertama, tahap benang sari sampai terbentuknya sel sperma. Bunga pada tumbuhan sporopit yang diploid memiliki benang sari yang merupakan alat kelamin jantan. Benang sari umumnya terdiri dari tangkai sari dan kepala sari yang biasanya terdiri dari 4 kotak sari yang disebut mikrosporangia. Di dalam mikrosporangia terdapat sel induk mikrospora.
sel induk mikrospora mengalami pembelahan secara meiosis dan menghasilkan mikrospora yang haploid. Nah, mikrospora ini mengalami lagi pembelahan mitosis dan menghasilkan gametofit jantan berupa butir serbuk sari. Bila terjadi penyerbukan, serbuk sari akan berkecambah menjadi bulu serbuk sari. Inti bulu serbuk sari akan mengalami karyokinesis dan menghasilkan dua inti, yaitu yang satu inti generatif dan satu inti vegetatif. Pembelahan lagi secara karyokinesis sehingga membentuk dua inti, yaitu satu inti sel sperma 1 dan satu inti sel sperma 2. Pada tumbuhan teh terjadi pembuahan ganda. Nah, pembuahan pertama terjadi antara sel telur dengan sel sperma 1 yang akan menghasilkan zigot yang diploid yang akan berkembang menjadi embrio. Nah, pembuahan kedua terjadi antara inti kandung lembaga sekunder dengan sel sperma 2 yang akan menghasilkan endosperma yang triploid dan berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Nah, embrio, endosperma, dan selaput biji akan membentuk biji. Ovarium akan berkembang menjadi buah yang melindungi biji dan membantu pemencarannya. Biji yang terletak di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi tanaman sporofit baru, dan begitulah seterusnya siklus dari tumbuhan teh tersebut. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.